Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidi Irwanda, NIM 18060051. Presentasi ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pembimbing Bapak Hari Setia Putra, SE MSI. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi yaitu ruang lingkup kewirausahaan. Yang pertama, teori kewirausahaan. Seiring berjalannya waktu, kewirausahaan mempunyai perkembangan yang signifikan. Oleh karena itu, lahirlah berbagai macam teori tentang kewirausahaan. Yang pertama, kita bahas dulu teori neoklasik. Teori ini memandang perusahaan sebagai sebuah istilah teknologis, di mana manajemen individu hanya mengetahui biaya dan penerimaan perusahaan dan sekedar melakukan kalkulasi matematis untuk menentukan nilai optimal dari variabel keputusan. Jadi, pada teori neoklasik ini, kemandirian tidak begitu terlihat. Wajar saja sih, karena teori ini hanya ada pada masa lampau, yang mana belum begitu urgent masalah kemandirian. Namun, teori ini cukup bisa menjadi teori awal untuk melahirkan teori-teori mengenai kewirausahaan untuk selanjutnya. Kita masuk yang kedua, yaitu teori Kircherian entrepreneur. Dalam teori ini, Kircher menyoroti tentang kinerja manusia, keuletannya, keseriusannya, dan kesesungguhannya dalam berusaha, sehingga maju mundurnya usaha tersebut merupakan ketergantungan antara upaya dan keuletan sang pelaku usaha. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori Schumpeter entrepreneur. Kajian teori Schumpeter ini lebih banyak dipengaruhi oleh kajian kritis teorinya, yaitu teori keseimbangan. Menurutnya, untuk mencapai keseimbangan tersebut, diperlukan tindakan dan keputusan pelaku ekonomi yang harus berulang-ulang dengan cara yang sama. Nah, dengan cara yang sama tersebut akan mencapai suatu keseimbangan. Jadi kata kuncinya yaitu berulang-ulang dengan cara yang sama, yang menurut Schumpeter ini disebut dengan situasi statis atau situasi yang tidak akan membawa perubahan. Schumpeter ini berupaya melakukan investigasi terhadap dinamika perubahan ekonomi yang diamatinya secara empiris. Secara singkatnya yaitu Schumpeter ini menemukan unsur explanatory yang disebut dengan inovasi. Dan para pelaku ekonomi ini akan membawa inovasi tersebut yang disebut dengan wirausaha atau entrepreneur. Jadi entrepreneur ini adalah pelaku ekonomi yang inovatif yang akan membawa perubahan. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu unsur-unsur kewirausahaan. Ada beberapa unsur dalam kewirausahaan yang satu sama lain terkait, yaitu yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuannya yang dimaksud meliputi kognisi, daya nalar, daya pikir, dan inteligensi. Tingkat penalaran atau kemampuan berpikir yang dimiliki oleh seseorang dicirikan oleh daya pikir, pengetahuan, kepandaian intelektual, atau unsur kognisi. Kemampuan inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Bahkan kemampuan ini pula lah yang membedakan daya kreativitas seseorang maupun bangsa, yang menyebabkan perbedaan kemakmuran dan kejayaan bangsa. Nah, daya penalaran ini merupakan kekuatan otak yang merupakan sumber atau awal lahirnya berbagai kreasi dan penemuan baru. Kemudian unsur yang kedua yaitu keterampilan atau psikomotor. Berpikir saja tentu tidak bisa mewujudkan sesuatu. Sesuatu itu dapat terwujud
jika adanya tindakan. Daya gerak tubuh untuk bertindak, terutama tindakan awal, disebut dengan inisiatif. Daya ini dapat mencirikan seseorang apakah ia malas atau rajin. Banyak orang yang tahu, tapi karena tidak bertindak atau lambat bertindak, maka dia akan merugi. Keterampilan merupakan tindakan raga, terutama tangan dan kaki, untuk melaksanakan suatu kerja, dan dari kerja tersebut baru akan terwujud hasil karya. Berbagai macam hasil karya telah lahir dari orang-orang yang mempunyai keterampilan. Nah, itu masalah keterampilan. Kemudian yang ketiga yaitu sikap mental. Seseorang mungkin saja mempunyai otak yang cerdas dan keterampilan yang tinggi. Namun jika ia malas, lamban, tidak mempunyai keberanian, dan apalagi ceroboh, tentu hal menjamin untuk sukses itu tidak akan terwujud. Sukses dapat dipakai jika pemikiran, keterampilan, dan sikap mental maju dapat digabung. Itu unsur yang ketiga. Dan unsur yang terakhir yaitu intuisi. Daya intuisi ini adalah daya ramal atau yang dikenal dengan feeling seseorang yang sulit digambarkan, apakah itu hasil pemikiran atau khayalannya. Jika seseorang merasakan bahwa apa yang akan dilakukan itu benar atau membawa keuntungan, maka seiring apa yang semula hanya dirasakan itu kemudian diperjuangkan terbukti benar apa adanya. Nah, itulah materi yang kedua. Kemudian kita masuk pada materi yang ketiga. Materi yang ketiga yaitu ciri-ciri kewirausahaan. Yang pertama, bagaimanakah ciri-ciri kewirausahaan itu? Yaitu yang pertama, setiap wirausaha itu yang menjalankan usahanya harus yakin terlebih dahulu dengan produk yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, seorang usaha itu harus mengenal atau mengenali secara detail apa saja produk-produk yang akan dijualnya kepada konsumen. Kemudian yang ketiga, seorang usaha yang handal harus mampu melayani konsumennya dengan baik agar konsumen tersebut merasa nyaman dalam pelayanannya. Kemudian yang keempat, komunikasi dan negosiasi yang ramah, yang mana sangat penting dalam pelayanan produk setiap usahanya. Kemudian yang kelima, seorang usaha itu harus memiliki sikap jujur, santun, dan berani agar kegiatannya berjalan dengan baik. Kemudian yang keenam, menciptakan sebuah transaksi merupakan salah satu hal yang mutlak dalam kewirausahaan. Kemudian yang ketujuh, setiap wirausaha harus mampu memiliki keberanian, baik daya kreasi ataupun tidak takut untuk merencanakan mimpi-mimpinya tersebut. Kemudian yang kedelapan, seorang usaha ini harus memiliki sifat berani mengambil risiko. Hal tersebut harus saja sejalan dengan perencanaan yang sebelumnya telah dilakukan serta pengamatan yang dilakukan terhadap ide yang dimilikinya. Kemudian yang kesembilan, seorang usaha ini selain berani mengambil risiko haruslah memiliki semangat dan kemauan yang keras untuk sukses di masa depan. Dan yang terakhir, atau yang ke-10, memiliki analisis yang tepat. Karena seorang usaha ini harus memiliki pengetahuan yang tepat untuk membuat analisis yang tepat juga. Sebenarnya masih banyak sih ciri-ciri kewirausahaan, tapi cukup 10 saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian kita masuk kepada materi yang keempat, yaitu peran wirausahaan. Sebagai wirausahaan harus mengetahui perannya, karena agar mendukung jalannya suatu perekonomian dalam suatu negara. Apa peran yang dimaksud tersebut? Yaitu yang pertama, meningkatkan pendapatan nasional. Suatu inovasi yang diberikan dan dibuat oleh wirausaha membuat jumlah permintaan meningkat, oleh sebab itu jumlah produksi akan naik. Produksi inilah yang mampu meningkatkan pendapatan negara. Kemudian yang kedua, wirausahaan ini dapat menciptakan lapangan kerja.
dengan banyaknya pengangguran dikarenakan sedikitnya lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah membuat sulit situasi di sekitarnya. Jadi inilah salah satu manfaat wirausaha dengan adanya lapangan pekerjaan yang dibuka untuk membuat para pengangguran memiliki suatu pekerjaan kembali. Kemudian wirausahaan ini dapat mengurangi kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi. Karena mereka yang ingin menjadi seorang wirausahaan harus mampu menghasilkan peningkatan dan pada pendapatannya. Inilah membuat kesenjangan ekonomi dan sosial dapat ditekankan atau dikurangi. Kemudian kita masuk kepada materi yang kelima, yaitu etika kewirausahaan. Yang pertama, etika itu yaitu sikap dan perilaku seorang pengusaha harus memiliki norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua, penampilan yang ditunjukkan oleh seseorang pengusaha harus selalu apik, sopan, terutama dalam menghadapi atau acara-acara tertentu. Kemudian yang keempat, cara bicara seseorang usaha itu harus mencerminkan usahanya, sopan, penuh tanda krama, tidak menyinggung atau mencela orang lain. Kemudian yang terakhir, gerak-gerik pengusaha itu juga mampu menyenangkan orang lain. Materi selanjutnya yaitu sikap kewirausahaan. Yang pertama, penuh percaya diri. Indikatornya yaitu penuh keyakinan, optimis, berkomitmen, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kedua, memiliki inisiatif yang tinggi. Indikatornya yaitu penuh energi, cekatan dalam bertindak, dan aktif. Kemudian yang ketiga, memiliki motif berprestasi. Indikatornya yaitu berorientasi pada hasil dan wawasan kepada masa depan. Kemudian yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Indikatornya yaitu berani tampil beda, dapat dipercaya dan tanggung jawab dalam bertindak. Kemudian yang terakhir, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan dan berani mengambil risiko. Nah, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis kewirausahaan. Apa-apa sajakah jenis-jenis kewirausahaan? Yaitu yang pertama, necessity entrepreneur. Necessity entrepreneur memiliki pengertian sebagai sikap mental menjalankan usaha karena terpaksa oleh keadaan. Contohnya, saat ini banyak pengusaha yang menjual berbagai produk dan jasa. Namun, jika ia ditawari pekerjaan di sebuah perusahaan, maka ia akan lebih memilih pekerjaan pada perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, replikat entrepreneur. Apa itu replikat entrepreneur? Yaitu sikap mental usaha yang cenderung meniru bisnis yang sudah ada. Contohnya yang sedang marak sekarang yaitu seperti wirausaha minuman boba gitu kan. Kemudian yang ketiga yaitu redistributive entrepreneur. Pelaku usaha jenis yang ketiga ini menempatkan diri di antara pemilik proyek juga sebagai pelaksana proyek atau kontraktor. Sebenarnya jenis redistributif ini tidak memiliki keahlian teknis dalam proyeknya, bahkan menimbulkan biaya tambahan bagi si kontraktor. Kemudian yang keempat, inovatif entrepreneur. Jenis kewirausahaan ini yaitu sikap mental dalam usaha yang selalu berpikir kreatif dan cenderung melihat usaha yang ada untuk kemudian ditingkatkan kembali. Jenis kewirausahaan ini adalah yang paling harus dimiliki oleh para pengusaha, karena jenis usaha ini merupakan inti dari kewirausahaan itu sendiri. Kemudian masuk ke materi yang terakhir yaitu profil wirausaha sukses. Saya pribadi kalau melihat profil wirausaha sukses yaitu Tirto Utomo.
Tirto Utomo dikenal sebagai pendiri Aqua atau sebagai pencetus produk air mineral. Tirto Utomo ini kelahiran pada 8 Maret 1930 di Jawa Tengah yang berasal dari keluarga yang hanya berkecukupan saja. Sebelum menjadi pengusaha, sewaktu kuliah ia hanyalah seorang wartawan di harian Senpo. Nasib buruk menimpanya ketika 1959 ketika ia diberhentikan sebagai pemimpin redaksi harian Senpo tersebut atau wartawan tersebut. Kemudian ia kembali melanjutkan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Setelah lulus, dia bekerja di PT Pertamina. Karirnya tersebut menanjak di perusahaan minyak tersebut. Inspirasi berbisnis air mineral kemasan ini datang ketika suatu insiden kecil yang menggagalkan negosiasi kontrak di PT Pertamina ini yang diwakili oleh Tirto Utomo dengan perusahaan asing Amerika Serikat. Kala itu istri delegasi asal Amerika ini mengalami diare karena mengonsumsi air sumur yang direbusnya. Inilah kemudian Tirto Utomo ini berinisiatif untuk mendirikan air kemasan Aqua tersebut. Dia mengirimkan adiknya untuk belajar ke seluk-beluk bisnis air kemasan di Thailand. Setelah adiknya kembali ke Indonesia, mereka berdua mendirikan perusahaan PT Golden Mississippi yang memproduksi air kemasan dalam botol. Kala itu ide Tirto Utomo ini, yaitu menjual air mineral dalam kemasan ini, dianggap sesuatu hal yang sangat gila. Mengapa demikian? Di Indonesia ini banyak sekali air yang melimpah yang bisa didapatkan di mana saja. Kemudian air yang dijual Tirto Utomo ini lebih mahal pula lagi daripada harga bensin pada saat itu. Namun hal tersebut Tirto Utomo ini tetap maju dan tidak mundur. Ia terus mengedukasi masyarakat bagaimana agar produk ini bisa diterima oleh masyarakat tersebut. Dengan strategi marketingnya yang tepat, dia menjadi sponsor seperti olahraga internasional atau seperti bola kaki yang disponsori oleh air Aqua tersebut. Perusahaan Tirto Utomo ini hampir bangkrut. Namun Tirto Utomo ini tidak pernah menyerah apapun ocehan dari masyarakat. Tapi karena strateginya ini tepat, akhirnya Aqua ini selalu meningkat penjualannya, meningkat. Kemudian singkat cerita, Tirto Utomo ini semakin maju dengan mengubah nama perusahaannya menjadi PT Aqua. Tirto Utomo wafat pada tahun 1994. Peninggalan Tirto Utomo ini, saham mayoritas Aqua ini diakuisisi oleh perusahaan Prancis yaitu Danone. Itulah yang kita tahu sekarang. Sedangkan keluarga Tirto Utomo ini hanya menguasai sekitar 26% saham pada perusahaan tersebut. Meskipun begitu, Tirto Utomo ini dikenal sebagai suatu pengusaha yang ide bisnisnya sangat menarik. Nah, itulah cerita dari Tirto Utomo, seorang pengusaha sukses yang ide bisnisnya sangat menarik. Dengan profil pengusaha sukses tadi, berakhirlah presentasi saya pada hari ini. Saya tutup. Apabila ada pertanyaan, mohon di chat pada kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.